Kalau dia kalau pemerintah ternyata bisa verifikasi ya yang mana yang orang berjudi dan butuh yang mana KYC yang ya. Ya butuh KYC juga kalau dia tuh. bisa bilang keluarganya akan kita santuni, dia berarti tahu kan yang mana yang berjudi dan enggak dong. Bener gak sih? Atau kerjasama sama pelaku judinya untuk kasih tahu yang mana keluarga yang bermasalah gitu ya. Ya kalau lebih baik di legalkan dengan cara dia punya membership yang tahunan gitu kan. Bayar yang sekian, yang mahal lah ya untuk orang-orang yang berduit aja nih yang masuk. Jadinya orang-orang berduit itu uangnya nggak keluar, nggak ke Singapura, nggak ke Kamboja, ke kita sendiri kan. Gitu. Oh, iya. Ini berarti harus under Kementerian Pariwisata nih. Wah, ekonomi kreatif. Kalau dari aku mungkin nggak sih, kalau ini kan sebenarnya karena hasad judi yang tidak bisa disalurkan ya. Hasrat tidak terbendung. Iya, kan itu judi tuh, jangan salah, judi tuh udah ada dan mengakar di negara kita kayak sabung ayam, sesepele sabung ayam kan juga ada pertaruhannya gitu ya. Jadi secara adat istiadat itu emang udah dari sananya punya hasad judi gitu ya. Bener kan ya? Ngalor ngidul demokrasi atau bahas judi nih? Kita sebenarnya lagi bingung nih teman-teman. Mau bahas judi online, udah banyak yang nyari panggung di situ. Mau bahas apa? Ngalor ngidul demokrasi, ya sedikit rempet-rempet dinasti politik. Nah, muter lagi nanti. Tapi teman-teman harapin sebenarnya apa judi online? Yang kalian research nih, Mbak Siska sama Mas Krisna. Judol kali ya, judol ya. Yang paling baru deh. Yang paling baru tuh judi online. Yang paling relate di kehidupan masyarakat ya. Iya, apalagi kemarin baru aja tuh Kominfo bikin keputusan kan, katanya mau memblokir akses judi online gitu. Akses diblokir, tapi kan pakai VPN. Saya sering tuh nonton, Krisna juga sering tuh nonton video-video via pakai VPN tuh kayaknya tuh video iya Euro misalnya. Ya kan maksudnya seberapa ampuh itu judi online sebenarnya ya, oke kita bahas judi online deh. Judi online ini kan berarti yang kita mau bahas adalah yang lagi marak itu blokir judi online. Padahal di sisi lain ya kita masih bisa ngakalin pakai VPN. Akal-akalan karya anak bangsa ini kan hebat-hebat ya. Akal-akalan anak bangsa ini kan bisa ngakal-ngakalin lah. Ya. Nah, terus kedua, perihal judi online yang korbannya dapat bansos. Ya. Wah, menarik kan? Kita bahas mana dulu nih? Nah, Mbak Siska udah yang bersuara, sekarang Mas Krisna nih. Gimana? Ini mau bahas dari sisi bansosnya atau blokirnya nih, Mas Krisna? Blokir ya, mungkin dari blokirnya dulu kali ya. Kalau blokir itu ya berdasarkan riset sama riset dan juga apa namanya cek tongkrongan di lapangan gitu ya, terutama mahasiswa banyak yang judi slot berarti ya. Sebenarnya untuk blokir itu sangat tidak apa namanya, mungkin nggak ngaruh ya di Indonesia ini ya. Sebenarnya tadi mungkin salah satunya bisa VPN gitu ya. Tapi industri judi online ini menurut gue terlalu besar. Besar banget, angkanya sampai triliunan coy. Selain angkanya besar, dia juga punya orang-orang di balik itu yang besar juga. Nah, di mana dia bisa membiayai gimana cara ngakal-ngakalin yang blokir-blokir itu tadi. Contohnya misalnya bikin link alternatif 1, link alternatif 2, 3 dan sebagainya gitu. Jadi menurut gua itu link alternatif. Betul. Nonton bola sering tuh di X di Twitter X. Jadi menurut gua itu sangat tidak berpengaruh ya untuk masyarakat kita. Terus yang kedua bansosnya. Bansosnya untuk siapa dulu nih tujuannya? Gitu. Untuk siapapun itu yang yang masih berhubungan dengan judi online, menurut gua ya nggak ada manfaatnya juga. Dengan alirin ke yang lain yang lebih membutuhkan
tanpa embel-embel judi online tadi. Gitu sih. Jadi ya benar gue bilang tadi Siska, jadi ya percuma juga mau diblokir sampai gimana juga. Benar. Ya kan? Tim IT mereka mungkin ya satu tingkat dengan aerospace mungkin ya. Bisa dibilang banyak alternatif lain gitu. Mas Siska sini dikit kali, takutnya nggak masuk nih di kamera. Masuk nggak ya? Masuk lah tadi dah lihat. Nah gitu. Jadi kalau Mbak Siska gimana? Aku ya, kalau dari aku mungkin nggak sih, kalau ini kan sebenarnya karena hasad judi yang tidak bisa disalurkan ya. Hasrat tidak terbendung. Iya, kan itu judi tuh, jangan salah, judi tuh udah ada dan mengakar di negara kita kayak sabung ayam, sesepele sabung ayam kan juga ada pertaruhannya gitu ya. Jadi secara adat istiadat itu emang udah dari sananya punya hasad judi gitu ya. Bener kan ya? Tapi sebenarnya inti nggak tahu ya, mungkin mindset orang yang sabung ayam, yang budaya begitulah ya, kita kaitkan dengan sedikit budaya itu, mungkin itu lebih ke permainan, sama seperti olahraga ada strateginya. Tapi kan ini banyak yang salah kaprah dan banyak yang nyari duit di judi. Mata pencarian. Jadi mata pencarian gitu loh. Main job. Nah, yang mau aku sampaikan gitu, bisa nggak sih kalau misalnya justru dilegalkan aja judi yang ini judi yang secara fisik, yang fisiknya gitu, kayak di Kamboja itu kan dia punya pusat kasinonya gitu ya. Jadi yang sempat mau dibikin Pak Harto di Gili ya. Udah pernah di Jakarta loh. Oh Jakarta. Iya. Oh zaman Ali Sadikin. Tapi nggak bisa dong. Itu kan erat dengan budaya, budaya dengan agama. Nggak bisa, adat kita tuh nggak bisa. Tapi Ali Sadikin bisa waktu itu di Jakarta. Gimana tuh maksudnya? Saya juga kurang paham sebenarnya itu ya. Coba nanti kita cari-cari tahu. Tapi maksud gue, kalau dilegalkan sama diblokir, ya kalau kita lagi mikir aja ya, kita coba kita pikirkan lah, kita diskusi. Kalau dilegalkan sama kita blokir, lebih baik mana menurut Siska? Kalau judi online-nya menurut aku tetap harus diblokir. Kenapa kok aku bilang aku yes sama yang fisik dan enggak sama yang online? Karena ketika kita main judi online, si bandar judinya tuh tahu IP address kita, kan gitu ya. Jadi banyak kewenangan si pengelola judinya itu untuk bisa menang-kalahin kita dengan gampang gitu. Oh, bisa disetting lah ya. Iya, bisa disetting. Pertama dengan bandar nih. Iya. Dan itu kayaknya kalau di YouTube tuh ada tuh yang pernah bahas ya, di Vice kalau nggak salah ya. Bahwa memang ketika dia itu jadi customernya judi online ini gitu ya, terus dia itu menang terus, justru dia akan dilabeli sebagai customer bermasalah. Jadi ketika dia menang terus jadi customer bermasalah, si pengelola judi itu di mana dibahas? Vice. Di Vice. Oke. Ketika dia menang terus habis itu jadi customer bermasalah itu, si perusahaan judinya akan membuat metrik-metrik lain supaya si orang itu tuh bisa akhirnya kalah gitu. Memang teknologi untuk gitu ya. Gitu. Jadi kan orang udah tahu kan. Iya. Beda sama judi yang fisik tuh, yang kasino mesin gitu kan. Iya, akan lebih susah lah orang tahu gitu ya. Ada yang main di sini, ada yang main di sana, dia pindah-pindah kan. Pindah-pindah mesin gitu. Jadi nggak gampang untuk tahu orang ini udah pernah main, orang ini pernah menang gitu kan. Meskipun di mesin secara fisik. Oke. Gitu. Oh, kayak yang banyak di Eropa ya, yang di minimarket ya. Ya, gitu kan. Oke. Bansosnya gimana? Menurut Siska layak nggak untuk, katanya itu yang gua baca, yang terima bansos itu keluarga yang terdampak. Kata keluarga yang terdampak. Ya kalau kayak coba Siska deh. Kalau gua sih pikir gini ya, kalau misalkan keluarga terdampak terus dikasih bansos beras gitu ya. Atau dikasih uang untuk beli modal ya. Dijual buat beli modal. Iya. Dijual beli modal. Terus juga gua lebih nyaran untuk pemerintah yang mau kasih bansos, misalkan nih pemerintah jadi ngasih bansos untuk si keluarga atau pelaku judi misalkan ya, pelaku judi online. Ya saran gue harus di screening. Di screeningnya apa? Ya pelaku judi yang menang terus jangan dikasih lah. Orang dia banyak duit nih. Yang menang terus jangan dikasih gitu loh. Gimana sih tanggapannya? Bansos ini untuk keluarga lah ya. Keluarga yang terdampak.
Well, kalau pemerintah ternyata bisa verifikasi ya yang mana yang orang berjudi dan yang mana KYC yang ya. Ya, butuh KYC juga kalau itu. dia bisa bilang keluarganya akan kita santuni, dia berarti tahu kan yang mana yang berjudi dan enggak dong. Bener gak sih? Atau kerjasama sama pelaku judinya untuk kasih tahu yang mana keluarga yang bermasalah gitu ya. Ya, kalau sampai bisa tahu akan lebih baik kalau misalnya dikasih pelatihan untuk berhenti judi, itu habis itu ada pelatihan keterampilan judi. Keterampilan yang lain yang bukan keterampilan judi nih. Tambah lagi dia keterampilan judi. Latihan trik-trik menang. Iya, jadi biar bisa. Apalagi kita birokrasi dan pemerintahan kita kan terkenal dengan banyak pelatihan kan. Iya. Betul. Kajian, pelatihan. Dilatih terus. Iya. Oke. Itu sih, daripada uang buat keluarganya mending diberdayakan jadi apa supaya dia punya pekerjaan, supaya nggak gabut, supaya nggak main judi online gitu kan. Kalau dari aku ya. Mas Krisna sebagai pelaku judi online Ini. Mungkin bukan pelaku ya, tapi yang sering bersinggungan dengan orang-orang yang terjerumus ke judi online gitu ya. Sebenarnya gini, judi online itu kan mungkin bisa disamakan dengan orang kecanduan narkoba ya. Jadi ini mungkin ada efek dopamin tersendiri nih di judi itu, jadi dia mungkin merasa senang walaupun ujungnya boncos juga gitu ya. Nah, justru yang harus kita bantu ini bukannya bansos untuk keluarganya atau pelakunya gitu, tapi yang harus kita kasih itu justru edukasinya gitu sejak dini, karena jujur judi online itu ya itu tersebar itu mulai dari usia SMP SMA itu udah ada. Udah ada. Zaman kita SMA kan main capsa bro. Kita main capsa dulu. Karena efek penyebarannya tuh luar biasa. Terutama mereka ngeliatinnya tuh yang bagus-bagus aja ya, yang pas menang-menang aja caranya gimana. Dan benar kata Mbak Siska tadi, pasti dia akan dikasih efek menang dulu, baru dia akan hancur gitu. Nah, maka dari itu lebih baik untuk anggarannya itu yang mau anggarkan sama kementerian buat edukasi, buat rehabilitasi, dan juga buat ya tadi dua itu sih menurut gue, edukasi sama rehabilitasi dari orang-orang yang korban-korban. Menurut gue mereka korban. Gitu. Pak menjadi seperti itu. Iya. Oke. Kalau misalkan dibuat fisik Siska, terus semua orang bisa datang ke situ. Atau bikin member dulu, minimal orang yang di rekening harus punya 100 juta harus boleh masuk situ. Beda-beda ya. Ada negara yang beberapa negara yang melegalkan gitu punya beda regulasi. Ada yang dia melarang warga negaranya sendiri untuk masuk ke pusat perjudian. Warga negara sendiri nggak boleh. Nggak boleh, tapi yang luar bisa. Jadi kan itu kayak oportunis banget ya, bisa nambah uang devisa. Kita nggak keluar gitu. Tapi kan tahu lah ya, kalau warga negara Indonesia itu kan kalah sama yang berduit ya. Pasti ada juga yang ingin masuk dan akhirnya nyogok gitu. Nah, daripada gitu mending maksudnya orang masuk ke dalam tempat judi dengan nyogok gitu orang Indonesia. Iya, gitu. Kalau misalnya punya duit gitu. Daripada gitu lebih baik di legalkan dengan cara dia punya membership yang tahunan gitu kan. Bayar yang sekian, yang mahal lah ya untuk orang-orang yang berduit aja nih yang masuk. Jadinya orang-orang berduit itu uangnya nggak keluar, nggak ke Singapura, nggak ke Kamboja, ke kita sendiri kan. Gitu. Iya. Ini berarti harus under Kementerian Pariwisata nih. Wah, ekonomi kreatif. Wonderful Indonesia. Ini berjudi pinggir pantai, luar biasa. Seru banget dia berarti ya. Berarti kalau judi dilegalkan berarti harus bikin ini dong apa? Red light district sekalian. Jadi kalau masalah agama kan sebenarnya bisa diatur wilayahnya ya. Kalau aku wilayah Indonesia mana yang nggak ada agamanya? Ya maksudku kan gimana tuh? Split ya. Ada yang mungkin lebih toleransi terhadap adat istiadat seperti itu, apalagi yang punya budaya tadi kan lebih toleransi nih ya, bisa dipetakan tuh. Gitu. Yang lagi masa ya petaruh di Pati gitu. Iya, katanya kalau di Kamboja itu dia rental nggak mau masuk Pati sekarang kan, kita taruh aja perjudian di situ, kan? Iya. Ya, warga Pati.
Kita punya teman warga Pati kan? Banyak. Banyak. Oke. Menarik banget nih si Siska ini, bagus dia ini. Karena mungkin Siska habis dari Siska baru pulang dari Kamboja kan. Benar. Berapa bulan lalu? 3 bulan lalu ya. 3 bulan lalu pulang dari Kamboja dan Siska melihat kok seru sekali. Jadi ketagihan. Siska kok salah main slot sekarang kan? Enggak. Jadi kejadian. Ketagihan lagi bukan. Tebak manggis. Seru banget. Mas Krisna, berarti Mas Krisna udah bilang tadi rehabilitasi gitu ya. Rehabilitasi. Maksud gua ada cara lain nggak selain rehabilitasi, atau mungkin ada hal apa nih yang mungkin buat orang nggak arahnya ke sana, nggak arahnya tuh ke judi? Ada nggak kepikiran nggak? Nggak arahnya ke judi ya? Oke. Kita bikin panti pijat yang banyak gitu. Itu godaan ini ya, godaan apa namanya manusia ya, harta, tahta, wanita. Atau kita bikin liga-liga kampung, liga-liga bola, voli, gitu kan, biar orang lebih terarah ke sana. Kayaknya orang-orang Indonesia itu kayak lebih milih, gue harus main game itu harus menang. Kayak main bola kan banyak mulu tuh keributan tuh Liga 3 tuh. Kalau main bola, kalau nonton Liga 3 kan berantem terus. Jadi intinya ngotot menangnya tuh tinggi, menang untuk banyak duit, menang untuk populer gitu ya. Itu mesti ada akomodir kayaknya tuh. Perlombaan untuk meningkatkan popularitas dan gengsi kan. Satu kemenangan untuk mendapatkan satu pundi-pundi uang. Dua itu harus diakomodir nih, biar nggak semuanya ke judi. Ada kepikiran apa, Mbak Siska, Mas Krisna? Kepikiran sih mungkin ya sekarang sebenarnya di generasi sekarang ya, contoh misalnya para selebgram atau mungkin seleb TikTok itu udah pinter gitu ya untuk nyari peluang. Contoh mereka alirkan ke yang positif. Terakhir itu kayak tinju lah. Terus sekarang lagi banyak tuh tinju. Terus ya intinya kalau tinju itu kan memberi ruang buat orang yang daripada berkelahi liar, dia lebih baik di ring gitu. Di ring amatir. Terus, gitu ya. Yang kedua itu ya salah satunya olahraga ya. Jadi kayak Kevin Des lah contohnya, dia ngegedein lagi tenis lah, badminton. Sebenarnya bagus, efeknya tuh bagus di daerah. Jadi orang jadi seneng main badminton gara-gara nonton mereka gitu. Nah kalau judi ini menurut gua ngelawannya cukup berat ya, karena lagi-lagi pendapat gue pribadi gitu ya. Mungkin ada campur tangan juga orang-orang besar di belakangnya, yang dimana duit mereka juga muter di situ. Gitu. Nah, pencucian uang dalam situ ya, yang karena penyakitnya negara berkembang ya itu tadi. Sebisa mungkin mereka, apalagi didorong sama negara-negara maju di luar ya, didorong supaya nih negara nih ya bobrok terus. Jadi ya udah ceburin judi, ceburin narkoba dan sebagainya gitu ya. Itu lagi kembali lagi ke sebenarnya ke sisi orang yang pribadi masing-masing. Berarti ya memang harus kenceng nih yang pernah dikampanyekan awal-awal Presiden Jokowi itu tentang revolusi mental gitu ya. Jadi anak-anak sekarang itu ya harus paham bahwa ada hal yang lebih positif. Judi online atau judi beneran, yang maksudnya judi yang fisik juga yang ada lokasinya, itu sebenarnya bukan tempat buat cari uang sebetulnya. Jadi bukan mata pencarian gitu ya. Ya mindsetnya kalau gue sih mikir daripada main judi mendingan lu main time zone. Bener. Main time zone gitu. Tapi kadang-kadang memang seru kalau kita nonton bola, kita taruhan sama teman, ayo menang atau apa segala macam. Tapi kan itu untuk menambah keseruan menonton kan sebenarnya. Tapi bukan untuk cari uang. Nah, ini kan yang bahaya ini, nyari uang. Apalagi judi slot tuh setelah gue cari tahu, ternyata kan uangnya kecil ya, 10.000 bisa kan top up gitu ya. 20.000 gitu. Gak kerasa gitu. Lama-lama kan kali 30 hari kali 1 tahun, wah gila. Gede banget kan. Gitu. Jadi apalagi yang main orang-orang mental belum siap ya. Yang dimana dia all in ya, barang rumah hilang. Ya, judi itu salah satu trigger utama tindak pidana lainnya menurut gue. Karena dia bisa nyolong ya jadi. Persis lah kayak narkoba yang tadi gue bilang. Wah, ini kecanduannya luar biasa, judi sama
korupsi juga bisa nyandu. Jadi nyandu dong ngelihat yang lain. Iya. Yang lihat yang lain di sosial media kaya, kok saya enggak sih. Padahal kan pejabat harus mengabdi, bukan cari uang ya, gitu ya. Sama seperti judi aja. Oke, ya gue rasa penutup dari Mbak Siska, Mas Krisna, terserah siapa duluan. Ya gue mau minta kalian kasih saran lah. Terakhir, saran dari Siska dan saran dari Krisna, polemik judi online, keluarga korban itu dikasih bansos. Nah menurut kalian judi online itu dikasih bansos layak atau enggak? Lalu gimana biar orang nggak kecanduan judi itu, gimana sarannya? Legalin aja atau gimana? Siska dulu deh. Oke, paling dari aku sih pesannya gini ya, ingarso sung tulodo. Yang di depan tuh mencontohi, alias kalau misalnya dari negaranya sendiri memotivasi orang-orang dan terlihat kalau mereka punya kepentingan di judi ini gitu ya, gimana masyarakatnya gitu kan. Betul. Nah dengan kayak gitu kan, kalau misalnya pemerintahnya aja seperti itu, banyak tuh iklan-iklan dibiarin aja tuh kan, iklan-iklan judi, dan orang tiap hari judi. Jadinya kan tadinya mungkin nggak kepikir tapi kok terus-terusan nih gitu kan, akhirnya terjerumuslah di situ kan gitu. Dan di situ dilihat, oh ternyata pemerintahnya juga sama aja, ya udah gitu kan. Ya. Sama aja tuh gimana maksudnya? Sama aja punya kepentingan di judi tadi kan, dan akhirnya kan dia nggak diberantas secara bener-bener berantas ya. Iya, malah mau dimotivasi dengan cara memberikan bantuan bansos. tadi. Bansos itu motivasi ternyata. Iya kan, motivasi. Orang yang udah kepepet, buat judi dah dapat bansos. Iya kan. Keluarga gue dilindungi negara. Iya. Padahal kalah cepet, dapat bansos gope. Iya. Lumayan. Ya daripada kayak gitu, mending kasih himbauan masyarakat gitu ya, kalau berjudi itu tidak baik, dan mencontohilah gitu. Itu sih ingarso sung tulodo, yang di depan memberikan contoh. Bener nggak ya? Salah. Ya aku sering dengar tuh kalimat itu ya. Mas Krisna. Mas Krisna gimana? Kalau dari gue ya, kembali lagi nih, kita udah mau ada di era kepemimpinan baru dengan anak muda yang memimpin gitu. Jadi sebenarnya yang seperti ini tuh nggak bisa dicegah. Ya kalau kata Mas Gibran tuh, kalau lagi dia jadi speaker terus penontonnya anak muda, yang kayak gini-gini tuh nggak bisa dilarang, disuruh panas-panasan, nggak bisa. Ya udah, kita kasih ruang kreativitas yang luas. Mereka bisa berinteraksi, mereka bisa melakukan kreativitas mereka. Jadi lebih banyak lebih banyak opsi ke yang lain lah, yang lebih positif. Tapi sekali lagi jangan Java sentris. Kita masih luas Indonesia tuh sampai ke ujung timur gitu. Ini milih Gibran berarti. Padahal kemarin waktu kampanye Anies banget kayaknya. Tiba-tiba Gibran dia ngomong gitu, Bang. Anies jadi gubernur sih. Gak malu. Oke. Kita jadi tahu ternyata dia nyoblos Gibran kemarin. Oke. Dari kita itu sebenarnya kita bingung karena semua sudah banyak bahas judi online. Kita mau ngomong ngalur ngidur demokrasi. Kita udah pernah bahas tentang dinasti politik, janji-janji kampanye itu gimana realisasinya, realita atau retorika. Ya mungkin kita butuh ide-ide teman-teman nih. Ya kita perlu bahas apa? Di komen lah, coba bahas apa. Apapun kita terima kok. Yang penting politik, isu hukum, isu sosial, olahraga dikit juga nggak salah. Karena di dalam olahraga juga ada politik kan. Betul. Iya juga. Gitu. Dari kita itu dulu, kita mau makan pisang nih. Thank you semua. Thank you. Bye.